hibah pengembangan individual dosen UMS, kemudian hibah integrasi Tridharma UMS. Selain itu, Ibu Dr. Santiami MSI juga berperan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Publikasi artikel ilmiah tercatat 9 terpublikasikan jurnal ilmiahnya, dan lebih luar biasanya lagi, Ibu Dr. Santiami MSI pernah menjadi pembicara pada acara International Conference on Biodiversity dan The Sixth Japan ASEAN Science, Technology, and Innovation Platform Symposium yang diselenggarakan oleh penyelenggara Society for Indonesian Biodiversity dan LIPI pada tahun 2017 dan 2018. Ibu, mohon izin sebelum memaparkan materi, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber kedua, yaitu Ibu Rahmiwati Hilma MSI, dan 15 menit kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dari peserta webinar. Dan kepada teman-teman yang telah hadir dan bergabung pada webinar online siang hari ini, yang sangat luar biasa antusiasnya, sambil menyimak materi dari narasumber, boleh untuk melayangkan atau menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat yang sudah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Terima kasih. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Dr. Santiami MSI. Kepada Ibu, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Yelzi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dalam ruangan virtual ini untuk melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan kegiatan kita ini dianggap sebagai ibadah dan lancar sampai akhir nanti. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salawat teriring salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan selalu kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Biologi Universitas Muhammadiyah Riau, Ibu Novripa Herlina. Yang saya hormati Ibu Dr. Wirdati Irma selaku pemantik acara. Kemudian yang saya hormati Ibu Rahmiwati Hilma, dan juga Bapak, Ibu, serta adik-adik peserta webinar yang kami banggakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bu Irma atas undangan untuk berbagi pengalaman kepada kalangan dari Universitas Muhammadiyah Riau dan penonton webinar ini secara umum. Di mana kemarin itu dari panitia meminta kami untuk mengisi materi mengenai etnobotani. Saya senang sekali bisa diundang karena memang salah satu passion dari kegiatan penelitian saya juga salah satunya banyak di bidang tumbuhan ya, karena memang dari S1 itu saya penelitiannya itu memang tidak jauh-jauh dari etnobotani ya. Sebelumnya mungkin izin untuk share screen. Ini sudah tampil? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, ya, sebelumnya perkenalan singkat dari saya Santiami, sekarang menjadi staf pengajar Prodi Pendidikan Biologi dari Fakultas FKIP ya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bagi adik-adik yang belum tahu itu di mana Surakarta, Surakarta itu nama lain dari Solo ya, Solo di Jawa Tengah. Nah, kebetulan saya di sini sudah bertugas selama
kurang lebih 2,5 tahun. Namun asal saya sebetulnya bukan dari Jawa, saya itu orang Sumatera. Kebetulan tetangganya dari Riau, Oh, Sumatera Barat. oh, Saya orang makanya. sini. Makanya saya senang sekali ketika mendapatkan undangan dari Universitas Muhammadiyah Riau, serasa diundang tetangga sendiri. Nggih. Sama ya Bu ya, serasa pulang ke rumah juga ya Iya, rupanya ya. kita kebalikan ini keadaannya Bu Irma. Oke, ini tadi dari panitia diminta ini ya, untuk judulnya itu etnobotani pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati sebagai karya karya untuk kebutuhan manusia. Nah, untuk kerangka dari presentasi saya pada siang hari ini mungkin akan dibagi menjadi 3 secara garis besar. Yang pertama itu adalah pengenalan etnobotani secara umum, ya mungkin banyak dari adik-adik yang mungkin baru mengenal terminologi etnobotani ini ya. Nah, ini mungkin kita akan melihat secara umum sebetulnya etnobotani itu studi seperti apa. Nah, kemudian setelah itu akan ada pemaparan mengenai secara singkat ya metode-metode yang banyak dikembangkan di dalam riset-riset etnobotani, terutama untuk riset pemula ya. Bagi mahasiswa bisa digunakan rapid appraisal etnobotani namanya, itu bisa diaplikasikan secara sederhana untuk pemula gitu. Kemudian yang terakhir mungkin saya akan memaparkan contoh-contoh bentuk riset etnobotani, pemanfaatan tumbuhan, baik itu di nasional ya di dalam negeri, di Indonesia budaya kita sangatlah kaya seperti yang disampaikan Bu Irma tadi, dan juga mungkin ada beberapa contoh kasus yang saya ambilkan dari luar untuk membuka cakrawala pengetahuan kita lebih dalam mengenai bidang etnobotani ini. Nah, ini saya buka ya ini dengan sebuah tampilan ya, tampilan mengenai jejak pemanfaatan tumbuhan ya, karena memang Indonesia itu kaya akan budaya, itu kita sepakat ya. Itu saya dulu awal-awal kuliah di Bandung mengalami masa adaptasi yang cukup berat karena saya berasal dari Sumatera, kemudian mendapatkan budaya baru di situ ya, anak umur 16 tahun ya. Kemudian awalnya saya merasa merasa tertekan, kemudian saya jadikan challenge. Saya pengen betul kenal budaya baru gitu, karena saya sebelumnya belum mengenal ini budaya di luar budaya saya. Nah, kemudian di sini mulai muncul ketertarikan saya pada bidang ini dan ya ini kemudian menjadi dalam jangka waktu sampai sekarang juga masih tertarik dengan bidang ini. Ini saya tampilkan salah satu bentuk bentuk bukti bahwa negara Indonesia ini sudah memanfaatkan tumbuhan dari lama. Ini kalau misalnya adik-adik lihat di sini ada dokumen tradisional itu menggunakan daun lontar ya, dari tumbuhan lontar yang ditulis. Nah, ini masih menggunakan tulisan Sanskerta lama. Nah, di sini bagi yang ahli, karena memang tadi disampaikan oleh Mbak Yelzi, itu etnobotani itu multidisiplin. Jadi ada ahli linguistik yang juga masuk dalam penelitian etnobotani ini. Nah, ini setelah dipelajari, memang di sana ditampilkan sejarah-sejarah penggunaan tumbuhan. Nah, ini yang sebelah sini, ini Lontara kabura, ini dari Bugis ya. Kalau misalnya ada dari adik-adik atau Bapak dan Ibu yang dari Sulawesi mungkin sudah kenal dengan istilah ini ya, Lontara kabura. Kemudian selain tercatat, terdokumentasi di dalam dokumen-dokumen yang ditulis, baik itu di daun, di batu, dimanapun, ini juga ada. Nah, ini lebih mundur lagi nih ceritanya. Pada masa abad 14-15, ada yang pernah ke Candi Borobudur? Nah, itu kalau misalnya adik-adik pergi ke Candi Borobudur, kalau misalnya dilihat secara detail, itu ada beberapa relief di candi itu yang menunjukkan bahwa dari abad lama itu masyarakat Indonesia sudah
memanfaatkan tumbuhan, ya. Ini yang digambar di sebelah kanan ini bukti bahwa dari zaman dulu itu masyarakat Majapahit, masyarakat kerajaan di situ masih sudah mengembangkan kebun. Ya, jadi ada berbagai macam tumbuhan yang tersorot di dalam relief itu. Nah, ini dari penelitian yang dilakukan oleh LIPI, teridentifikasi 15 jenis tanaman yang ada di dalam relief Candi Borobudur. Ya, jadi ada pohon bodi karena Borobudur itu basisnya agama Buddha ya. Nah, jadi kebanyakan ada pohon bodi di situ, pohon seroja. Ini adalah jenis-jenis tumbuhan yang pada waktu itu dianggap penting oleh masyarakat ya. Kenapa dianggap penting? Makanya kemudian dibuatlah relief. Bikin relief nggak mudah loh, ya nggak. Jadi saking berpentingnya peran tumbuhan itu, maka dibuatlah dalam relief ini. Ini contohnya, dan setiap tumbuhan ini dianggap penting dan juga memiliki nilai filosofis. Ya, misalnya ini ada manggis, di situ banyak ditemukan manggis ya di dalam relief. Nah, orang Jawa ini kebanyakan orang Borobudur itu menganggap bahwa manggis itu adalah tanaman yang jujur. Ya, kalau misalnya kita buka manggis, ada yang di bagian luar dari buahnya itu menunjukkan berapa biji di dalamnya begitu. Itu filosofis yang saya yang ditampilkan begitu. Jadi sangat menarik sekali kalau kita mempelajari jejak pemanfaatan tumbuhan dari zaman-zaman terdahulu. Nah, ini juga kalau di luar negeri juga ada nih cerita atau sejarah jejak penggunaan tumbuhan. Misalnya kalau di Mesir gitu ya, kalau kita lihat film-film sana gitu, orang melakukan banyak mumi gitu ya, siapa yang suka nih film mumi, itu mereka menggunakan beberapa jenis tumbuhan dan resin itu untuk embalming atau untuk melakukan preserving terhadap jenazah ya, untuk proses mumifikasi. Terus kemudian mereka juga pelopor pembuatan kertas dari jenis pohon papirus ini. Nah, ini juga dari bermacam-macam daerah. Dari Roman itu muncul satu dokumen yang menjadi pembuka untuk ilmu tumbuhan ya, namanya Naturalis Historiae. Nah, itu ditulis oleh orang-orang Roman. Begitu juga dengan orang Arab ya. Orang Arab itu adalah bangsa yang melakukan pertukaran nanti, karena hobinya yaitu berlayar, kemudian mempertukarkan rempah-rempah dari wilayah Asia Timur ke seluruh wilayah. Ya, termasuk ke Sumatera Barat itu ada rendang. Nah, rendang kaya akan rempah-rempah. Nanti akan saya ceritakan, mungkin saya sharing mengenai rempah-rempah yang ada di Sumatera Barat itu sebetulnya memiliki pengaruh dari budaya Arab sebetulnya, ya. Yang mungkin kemudian diakulturasi dengan budaya setempat sehingga terjadilah produk rendang yang kita nikmati seperti sekarang ini, gitu. Nah, ini karena saya dikasih tahu cuma 20 menit, mungkin ada beberapa yang kita skip ya, tapi ini penting untuk saya tampilkan karena etnobotani ini kebanyakan sekarang orang itu mungkin sedikit salah kaprah ya. Jadi orang beranggapan bahwa etnobotani itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan tumbuhan, di mana yang kelompok yang dipelajari itu adalah kelompok yang primitif atau tidak mengenal teknologi begitu. Memang dari awal perkembangan etnobotani memang seperti itu. Tetapi pada perkembangannya tidak. Jadi ada perkembangan dari definisi awal yang dikembangkan oleh John Harsberger, ini seorang botanis dari Amerika Serikat, itu berkembang berakulturasi dengan budaya modern, sehingga sekarang pendefinisian etnobotani itu tidak sesempit itu ya. Jadi sekarang etnobotani itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi masyarakat lokal dengan tumbuhan.
Ya, masyarakat lokal itu apa? Masyarakat yang sudah menempati suatu wilayah selama minimal 2 keturunan. Jadi tidak harus yang primitif seperti suku aborigin gitu ya. Ya itu kan memang banyak yang saya dulu disampaikan oleh dosen saya, jangan terlalu meromantisasi masyarakat primitif gitu ya. Jangan, karena memang bahkan ini ada perkembangan ya namanya urban ethnobotany. Ini saya sedang tertarik pada bidang ini karena memang bidangnya baru begitu ya, masih banyak ceruk penelitian yang bisa dilakukan di sini. Di mana di sini etnobotani bahkan bisa dikembangkan atau digali dari masyarakat perkotaan. Ya, mungkin agak sedikit terdengar asing, tapi memang sebetulnya perkotaan itu adalah cultural refugee ya, tempat pengasingan banyak budaya yang masuk ke dalam suatu komunitas yang kemudian membawa masing-masing tanamannya, budaya penggunaan tanamannya, tumbuhannya, kemudian ini mengakulturasi, mencampur sehingga terbentuklah budaya baru gitu. Nah, itu yang baru-baru ini ya. Kalau misalnya ingin tahu perkembangan etnobotani sampai sekarang ya begitu. Jadi ada yang namanya urban etnobotani atau etnobotani masyarakat perkotaan. Nah, ini ada beberapa kalau misalnya adik-adik atau Bapak dan Ibu tertarik mengenai etnobotani ini mungkin akan familiar dengan tokoh-tokoh ini ya. Jadi untuk literatur dasarnya itu mungkin G.J. Martin ini adalah kalau misalnya bagi pemula itu enak dibaca bukunya ya. Gary J. Martin. Jangan terbalik, bukan Gerard Martin tapi G.J. Martin. Gary J. Martin itu bisa di-download di internet juga banyak bukunya. Kemudian ada Cunningham, Balik. Nah, itu adalah tokoh-tokoh etnobotanis modern yang bisa diacu ya cara-cara metode penelitiannya. Karena untuk metodenya itu secara umum sama ya. Secara umum ilmu etnobotani merupakan ilmu yang risetnya itu multikultural. Dasar-dasarnya sama, namun nanti mungkin cara bentuk analisisnya, kemudian pendekatannya seperti apa, sasarannya seperti apa, nah itu yang mungkin berkembang. Nah, ini saya lanjutkan, mungkin kita skip saja untuk sejarah ilmu etnobotani ini. Nah, ini saya ingin melihatkan sebetulnya posisi dari etnobotani itu di dalam sebuah bidang kajian itu di mananya begitu. Tadi dari Bu Irma disampaikan bahwa sebetulnya ilmu etnobotani itu tidak hanya melihat cara pemanfaatan tumbuhan ya. Karena dalam kajiannya itu kita ingin melihat sebetulnya seberapa besar kebutuhan atau keterkaitan komunitas dengan tumbuhan. Bagaimana mereka memiliki usaha untuk mengkonservasi. Ya, maka di sini beberapa ahli itu memasukkan etnobotani itu sebagai subset dari etnoekologi. Karena memang tidak bisa kita pungkiri tumbuhan merupakan bagian dari ekologi. Ya, tumbuhan bagian dari ekosistem. Makanya bisa dikatakan ini this is one way of looking at it. Berarti etnobotani itu merupakan bagian dari etnoekologi. Nah, kalau misalnya adik-adik pernah mengenal istilah tradisional ecological knowledge itu sama. Ya, jadi pengetahuan tradisional mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam ekosistem yang dilihat dari kacamata pengalaman suatu komunitas tersebut, nah itu bisa dimasukkan ke dalam istilah etnoekologi. Ya. Nah, mungkin masih bingung nih apa sih contoh penelitiannya gitu ya untuk etnoekologi ini. Ini saya kasih contoh. Kebetulan karena ini dari UMBRI ya, saya mungkin mengira-ngira mungkin ya banyak audiens di sini yang mungkin dari ini mungkin kita skip saja. Nah, dari Sumatera Utara ada di sini yang dari Sumatera Utara. Ini saya mendapatkan satu penelitian yang cukup menarik di sini. Itu pengguna etnoekologi dari tumbuhan Xanthosillum acanthopodium. Itu kalau dalam bahasa lokal sana ada yang tahu andaliman. Nah, tumbuhan andaliman itu merupakan satu rempah yang khas dari orang Batak ya,
Umumnya Iya, Bu. itu Arsik, rempah arsik. ya. Andaliman biasanya buat arsik masak, Bu. Iya Orang ya, Batak. untuk memasak biasanya Ya. itu bulan-bulan Desember itu ya, New Year itu biasanya sampai 200.000 per kilo untuk menghadapi hari besar. Nah, itu di sini ada penelitian yang bagus ini dari Maaf Ibu Santi, itu suaranya ditermut kayaknya. Oke. Oke. Nah, ini kajian ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan antara masyarakat setempat untuk usaha mengkonservasi atau mengembangkan dari andaliman ini. Karena kalau misalnya serahkan ke alam ya, diambil secara terus-menerus tanpa ada usaha untuk membudidayakan, mustahil andaliman ini akan tercukupi karena memang menjadi rempah yang utama bagi orang Batak begitu. Nah, di sini ada yang saya lihat itu ada tradisi yang namanya Marsyada Pari. Ya, mungkin orang Batak mungkin lebih paham dibanding saya ya. Tradisi Marsyada Pari ini adalah tradisi untuk pembudidayaan dari andaliman ini secara berkelompok. Jadi dalam pengembangannya tidak ada kegiatan membayar tenaga kerja, tapi masing-masing lahan itu dikerjakan secara bergantian. Nah, begitu. Jadi ada proses-proses penanaman di sini, ada mangimas. Mangimas itu clearing lahan ya, karena memang biasanya untuk di daerah Samosir ini andaliman ini ditanam di bawah teduhan karena memang bentuk tumbuhnya itu memang bagus ditanam di bawah teduhan sama dengan kakao ya. Jadi tanaman yang baik tumbuh di bawah teduhan gitu. Nah, ini biasanya mereka mencampur tanaman andaliman ini dalam agroforestry di bawah teduhan pinus di sini kebanyakan. Nah, itu mereka juga mengenali ada 2 jenis yang namanya andaliman di sini. Ada andaliman simanuk ya, ada andaliman siharbo, itu ada andaliman ayam. Simanuk itu dalam bahasa Batak artinya ayam. Ukurannya lebih kecil. Ada andaliman kerbau, ukurannya lebih besar. Itu ada perbedaan kekuatan bau, kekuatan rempahnya di situ. Namun dua-duanya dimanfaatkan di daerah Samosir. Nah, ini yang paling menarik di sini yang saya perhatikan itu adalah ada kegiatan gotilan ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari tumbuhan itu perlu kehati-hatian dalam memanen ya, karena dia bentukannya tanamannya berduri begitu. Jadi yang mengerjakan ini biasanya ibu-ibu. Nah, jadi itu dilakukan pun secara bergantian. Gitu. Nah, ini salah satu bentuk contoh dari kajian etnoekologi untuk tumbuhan ya di daerah Samosir sana. Nah, ini juga beberapa ahli, tadi saya bilang satu cara melihat etnobotani itu bagian dari etnoekologi, namun juga ada yang beberapa ahli yang memasukkan kajian etnobotani itu adalah merupakan bagian dari kajian etnobiologi. Ya, karena sebetulnya etnobiologi itu ada kajian yang namanya etnozoologi ya, ada juga kajiannya, khusus mempelajari hubungan antara suatu budaya, suatu komunitas dengan pemanfaatan hewan. Dan juga ya ini yang kita bahas pada siang hari ini yaitu etnobotani. Jadi ini hanyalah cara untuk melihat perspektif kita melihat etnobotani itu dari sisi mana. Nah, ini kita masuk ya ke tujuan dari kajian etnobotani itu apa sih begitu. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Irma ya, kita sebagai generasi gen kesekian itu sudah sangat butuh, sudah sangat mainannya ya teknologi begitu. Nah, ada beberapa tujuan etnobotani itu adalah yang paling utama adalah untuk mendokumentasikan.
Ya, jadi saya dulu pernah melakukan penelitian ini di sini di daerah Kampung Dukuh namanya, di daerah Garut, di Kabupaten Pamengpeuk, itu daerah pantai selatan. Nah, di sini itu sebetulnya mereka masih memiliki budaya untuk menceritakan pemanfaatan tumbuhan dari generasi ke generasi. Ya, jadi mereka setiap malam melakukan dongeng ke anak-anaknya untuk, oh ini jenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk obat segala macam. Namun kita tidak bisa menjamin budaya itu akan terus berlanjut gitu ya kepada anak-anak ini. Ini kebetulan saya sempat mendokumentasikannya. Jadi salah satu tujuan dari etnobotani itu adalah mendokumentasikan potensi dari budaya dari pemanfaatan tumbuhan agar bisa nanti dikaji kembali oleh pihak lain, oleh Ibu Rahmiwati Hilma dari kimia misalnya. Bisa mengembangkan apa yang sudah terdokumentasi, siapa tahu ada jenis-jenis tumbuhan yang prospek, yang masuk ke dalam bioprospecting yang bisa dikembangkan. Misalnya dalam untuk pengobatan, nanti akan saya tampilkan ada beberapa jenis pengobatan yang dikembangkan oleh masyarakat Kampung Dukuh ini. Nah, ini juga salah satunya ada contohnya ya, ini karena saya dari FKIP, ada beberapa jenis penelitian yang berbasis pendidikan yang mengkolaborasikan pendidikan dengan etnobotani. Jadi ini ada satu artikel yang menarik di Suriname, itu kebetulan mereka melakukan penelitian pengetahuan etnobotani untuk anak-anak. Nah, seberapa besar mereka aware terhadap tumbuhan, fungsi tumbuhan. Nah, ini dikasih satu kartu, mereka diminta untuk melakukan wawancara terhadap orang tua mereka, nenek mereka, paman. Nah, itu dituliskan cara pemprosesannya seperti apa, bagian yang digunakan apa, dan kemudian ditampilkan dan didokumentasikan. Jadi banyak sekali range penelitian dari etnobotani ini. Nah, ini kita lanjut ya. Ini kita masuk tadi yang dibilang sebagai ilmu yang multidisiplin, ya. Jadi di sini ada minimal ada 6 disiplin ilmu utama yang berkolaborasi dalam penelitian etnobotani. Ada botani tentunya sebagai biologis kita diajarkan untuk melakukan identifikasi terhadap tumbuhan, ya, melakukan penelusuran ini jenisnya apa, nama lokalnya apa, itu kita sebagai biologis. Ada juga ini kemudian dari data ini kemudian dilempar ke farmasi. Mungkin ada dari beberapa tumbuhan yang belum dieksplor, ya, kandungannya apa, zat-zat yang terkandung di sana yang berpotensi sebagai obatkah, sebagai racunkah, semacam. Nah, itu kemudian ada ilmu antropologi, ya, yang seperti yang dialami misalnya oleh peneliti yang tidak melakukan penelitian di daerahnya sendiri. Nah, itu butuh sisi pandang dari orang-orang yang ahli terhadap budaya tersebut. Karena ada beberapa batasan ya. Sebagai contoh, misalnya nanti saya contohkan ada satu penelitian di Pakistan misalnya. Di sana itu ada larangan untuk mewawancarai perempuan tanpa teman. Nah, seperti itu mesti diketahui sebelum kita melakukan riset di lapangan. Jadi kita sebelum riset ke lapangan perlu mengetahui dasar-dasar budaya apa, larangan apa yang berlaku di dalam komunitas tersebut. Ya, kemudian ada ilmu ekologi tentunya karena memang ini etnobotani ini bahkan tadi dibilang sebagai subset dari etnoekologi karena ada interaksi antara manusia dengan tumbuhan di situ. Nah, kemudian ada ilmu linguistik. Nah, ini nih yang waktu itu saya temui kendalanya. Saya nggak bisa bahasa Sunda, namun mesti melakukan penelitian di daerah yang menggunakan bahasa Sunda halus. Jadi kemudian ya kita boleh membawa teman ke lapangan yang ahli fasih menggunakan bahasa tertentu, ya walaupun pada akhirnya tetap mengalami kendala karena keterbatasan
bahasa. Di sana itu menggunakan bahasa Sunda yang halus, bahkan teman saya yang orang Sunda pun ada beberapa kosakata yang tidak dipahami gitu. Jadi kita ya merekam, nanti dicari artinya di kamus atau ditanyakan kepada tetua-tetua yang lain. Dan juga ada ini cabang ilmu ekonomi di situ, karena memang beberapa penelitian etnobotani kita melakukan wawancara sampai ke rantai pasar, ya namanya botani ekonomi. Itu kebanyakan dilaksanakan pada penelitian urban etnobotani. Nah, ini ada beberapa disiplin ilmu, kalau misalnya tadi 6 ya, minimal 6 yang berkolaborasi, ini ada banyak macam-macamnya, nanti bisa dibaca. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pelaksanaan di lapangan. Ya, jadi ini ada beberapa cara dasar untuk survei etnobotani dan pengkoleksian data. Ya. Nah, ini dibutuhkan kebijaksanaan dan riset sendiri dari si peneliti, mau menggunakan metode yang mana. Ya, jadi di sini saya tampilkan secara umum sebelum mengkoleksi data, tentu kita butuh izin. Ya, jadi izin ajukanlah dahulu perizinan, mungkin kalau dari pemerintah boleh, atau misalnya melakukan sowan dulu ke pemimpin wilayah di sana. Nah, kemudian kita bisa mengeksplor sebetulnya yang bagus di metode yang cocok dikembangkan itu apa. Misalnya, Bu, waktunya tinggal 1 menit ya, Bu. oh ya ampun, ya. Oke, ini ada beberapa, misalnya untuk daerah tertentu yang tingkat literasinya rendah, tidak bisa membaca, itu pasti kita tidak bisa menggunakan kuesioner. Jadi kita bisa menggunakan eksplorasi wawancara, ya, yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Oke. Nah, ini mungkin saya skip, saya langsung saja ke nah, ini untuk cara melakukan sampling tumbuhan di lapangan. Ya, ini dasar-dasar melakukan sampling. Anda bisa melihat di sini jenis-jenis tumbuhan yang berpotensi itu kemudian bisa dibuat herbariumnya. Ya, jadi ini cara-caranya. Kemudian setelah itu bisa dibawa ke lab untuk dikeringkan dan kemudian diidentifikasi. Ya, jadi itu dasar dari Anda mendapatkan list tumbuhan yang dimanfaatkan atau dikenal oleh masyarakat komunitas tertentu. Ya, ini untuk analisisnya bisa banyak ya, ada fidelity level. Ini salah satu jenis analisis yang banyak dikembangkan sekarang, namanya Index of Cultural Significance. Jadi dari masing-masing spesies itu bisa dikaji mana sih yang paling penting, yang paling banyak digunakan, yang paling dianggap penting oleh masyarakat tertentu. Nah, ini bisa menggunakan ini, Index of Cultural Significance namanya. Nah, ini sebetulnya saya kepengen bercerita banyak, tapi ini mungkin saya cerita secara singkat saja. Ini kebetulan tadi yang saya sampaikan, penelitian di daerah Kampung Duku itu kebanyakan tumbuhan yang digunakan adalah untuk pengobatan melahirkan, ya, pre dan postpartum, kesehatan melahirkan. Nah, ini adalah petinggi daerah di sana, namanya Kuncen. Jadi dia yang memiliki akses untuk mengakses namanya hutan ini. Jadi setiap ada masyarakat yang membutuhkan tumbuhan harus mendapatkan izin dari tokoh sentral ini. Nah, ini yang mesti Anda ketahui sebelum melakukan riset etnobotani, ya. Jadi harus tahu dulu hierarki kepemimpinan di dalam komunitas tersebut seperti apa. Karena akan ada banyak larangan-larangan dan hal-hal yang mesti diperhatikan ketika melaksanakan penelitian. Nah, ini saya sampaikan satu lagi, ini ada satu tokoh lagi, saya ketemu Pak Raji di situ. Pak Raji itu dukun ya, dukun beranak yang sebetulnya dari yang saya eksplorasi itu justru
tokoh ini yang memiliki pengetahuan paling banyak mengenai pemanfaatan tumbuhan. Begitu. Jadi di sini ada fase-fase dalam melahirkan yang ditangani oleh beliau. Ya, jadi beliau juga mengenali banyak tumbuhan yang berperan untuk kesehatan melahirkan. Jadi karena ini waktunya sangat terbatas, nanti kalau misalnya mau tanya-tanya, mungkin bisa kerjasama dengan Bu Rahmiwati, ada beberapa yang mungkin bisa dikembangkan. Contohnya ini ya, untuk kontrasepsi juga ada satu pacar air ya, itu setelah diteliti memang dimencit memang bisa, nah itu bisa dikembangkan nantinya. Ya mungkin sekian ya pemaparan singkat dari saya. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya bagi, namun karena keterbatasan waktu, saya cukupkan dulu. Mungkin nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Dr. Santiami MSI yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa pada webinar kali ini. Untuk selanjutnya, kita dengar paparan materi kedua dari Ibu Rahmiwati Hilma MSI selaku narasumber kedua kita pada webinar kali ini. Tak kenal maka tak sayang Ibu, izinkanlah saya untuk menyampaikan CV-nya terlebih dahulu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Yazi. Ya Ibu, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, sehat. Baik Ibu, izin menyampaikan CV-nya. Ibu Rahmiwati, nama lengkapnya Rahmiwati Hilma MSI, jabatan fungsionalnya sebagai lektor, afiliasi di program studi kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Riau. Pendidikan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2000, menempuh pendidikan sarjana sains kimia Universitas Riau, kemudian 2011 sampai 2014, Master Sains Kimia Universitas Riau. Mata kuliah yang diampu ada kimia organik bahan alam dan biosai, biokimia, metodologi penelitian, kewirausahaan. Fokus riset, kimia organik bahan alam, sintesis kimia organik, dan bioaktivitas antioksidan, antidiabetes, antimikroba, dan toksisitas. Publikasi jurnal pada beberapa tahun belakangan ini sudah terpublikasikan, baik publikasi prosing nasional maupun internasional. Kemudian mendapatkan perolehan hibah, tercatat 20 hibah penelitian yang didapatkan diantaranya pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari Ibu Rahmiwati Hilma MSI. Kepada Ibu, kami persilahkan. Siang Ibu. Ya, maaf ya Zi, ini kayak nggak stabil apanya. Mungkin kamera dulu ya. Ya Bu, tunggu sebentar ya Bu. Suaranya putus-putus Iya. Bu. Iya, ini memang nggak stabil kayaknya sinyalnya karena memang saya dari rumah. Dengar ya Zi? Dengar Bu. Pindah dulu ke ini. Oke. Sudah dimulai ya Zi? Sudah Ibu. Saya langsung share screen. Bu, dipersilakan kepada Ibu untuk share screen. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah akhirnya kita berjumpa di room kali ini. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesehatan, kesempatan ya untuk bisa bersilaturahmi dengan yang jauh ya. Selamat datang Ibu Santi dan juga peserta-peserta dari luar Pekanbaru. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Dengan ikutnya saya mendengarkan tadi pemaparan dari Bu Santi ya, kita jadi paham apa itu etnobotani ya. Terus terang Bu, kami karena memang dari kimia taunya hanya keanekaragaman hayati itu secara garis besar aja gitu. Ternyata sangat banyak ya perjalanan dan ilmu yang bisa diperoleh darinya. Terima kasih ya Bu Santi atas ilmunya. Baiklah, saya mungkin karena Bu Santi tadi sudah bercerita panjang lebar mengenai etnobotani, saya akan langsung saja mengenai pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati sebagai karya dalam kebutuhan manusia. Ibu, mohon maaf, apakah slide-nya sudah Ibu share screen? Karena di sini Belum. lihat Ibu. Belum sayang, ini baru saya mau share screen. Baik, Bu. Sudah kelihatan? Loading. Sudah kelihatan? Alhamdulillah sudah. Sudah Bu. Alhamdulillah. Ya, maaf ya Bu Irma, ternyata ini dia Bu Irma. Terima kasih juga banyak, terima kasih banyak juga Bu Irma. Sudah menodong gitu ya Bu Irma ya. Padahal saya sebenarnya masih jauh lah Bu dari ya, dari narasumber seperti ini gitu ya. Bu Irma, terima kasih banyak kesempatannya. Tapi baiklah, saya akan membagikan sedikit ilmu yang saya punyai ya untuk mungkin bisa dibagi pada forum ini. Halo. Oke, bisa didengar dengan jelas suara saya? Alhamdulillah bisa, tapi itu panitia tolong suara yang lain dimute aja kayaknya. Sudah Ibu. Sudah, oke. Ya, baiklah kita mulai. Jadi saya di sini akan langsung saja bercerita mengenai pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati sebagai karya dalam kebutuhan manusia. Ini juga akan saya hubungkan dengan riset yang saat ini saya jalani dan juga mungkin beberapa tahun ke depan. Oke, sebentar. Mungkin mengutip tadi apa ya ilmu dari Bu Santi mengenai etnobotani gitu ya. Jadi mungkin yang dari sisi biologinya saya mungkin tidak begitu paham, tapi yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, yang saya tahu adalah keanekaragaman hayati itu merupakan variasi atau perbedaan bentuk-bentuk makhluk hidup meliputi perbedaan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme ya. Juga materi genetik yang dikandungnya serta bentuk-bentuk ekosistem tempat hidup suatu makhluk hidup tersebut. Kemudian seperti kita ketahui dia sangat berpotensi untuk bisa dimanfaatkan gitu ya.
Kita tahu keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan itu sudah sangat sering kita dengar dan kita juga sendiri melakukannya, itu dari segi pertanian kah, ya, perikanan kah, peternakan kah, ya itu. Kemudian kalau dari sebagai sumber sandang dan papan, ya pastilah mungkin kita dari hutan gitu ya, dari kayu yang bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian juga kalau dari sumber sumber daya hayati sebagai sumber obat dan kosmetik. Nah, ini mungkin yang akan lebih fokus ke bidang kami ya. Di sini mungkin kami akan bisa memanfaatkan nanti sumber daya hayati itu sebagai kajian awal dari sediaan obat, kandidat obat maupun nanti untuk mungkin untuk kosmetik gitu. Mungkin juga tujuan dari pemanfaatan sumber daya hayati yang lain juga untuk pelestarian lingkungan. Ya. Kemudian ada nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari potensi pemanfaatan sumber daya hayati tersebut. Di antaranya tadi adalah nilai konsumtif tadi ya, yang bisa dimanfaatkan langsung tanpa melalui pasar, kemudian juga bisa memberikan nilai ekonomi ya, berupa eksploitasi secara komersil ataupun nilai pilihan ya terkait dengan potensi keanekaragaman hayati memberi keuntungan di masa yang akan datang. Ini terkait dengan riset-riset tentang pemanfaatan sumber daya alam, ini sangat marak saat ini gitu ya, seperti Bu Irma bilang tadi, back to nature gitu ya. Dan ini juga masih mendapatkan perhatian dari pemerintah kita, di mana penelitian tentang pemanfaatan bahan alam sebagai sumber nutraceutical berkhasiat obat maupun nanti mungkin sebagai kosmetik ya, itu masih sangat menarik. Mengingat potensi keanekaragaman hayati di Indonesia, sehingga kopi ini masih menjadi tema prioritas rencana induk nasional riset nasional tahun ini ya. Ini artinya dalam rangka usaha pemerintah menuju kemandirian kesehatan nasional. Kemudian kalau kita berbicara mengenai potensi bahan alam Indonesia dan peran strategis riset obat bahan alam, itu mungkin kita bisa lihat dari keanekaragaman hayati itu lebih dari 30.000 spesies tanaman, di mana Indonesia itu menempatkan 5 besar negara mega biodiversitas. Ini menurut LIPI tahun 2018. Kemudian juga ada penelitian Ristoja itu menghimpun informasi dari ramuan 32 104 tumbuhan obat ya. Itu ada 2.848 spesies ya yang tersebar pada 405 etnis di 34 provinsi di Indonesia. Nah, ini kan sangat potensi gitu ya. Tapi bagaimana potensi ini nantinya itu bisa kita kembangkan menjadi bahan obat alami gitu ya. Di sini banyak sekali bidang yang terkait, tadi sama juga Bu Santi bilang, ada sosial budaya gitu ya, di mana bukti kearifan lokal warisan budaya bangsa Indonesia ini sangat mendukung, seperti tadi Bu Santi bilang di Batak itu ada andaliman, itu juga merupakan awalnya adalah dari sosial budayanya ya. Kemudian dari segi ekonomi, di mana ada industri padat karya yang merupakan salah satu penggerak roda ekonomi di Indonesia, dan sekarang ini 86,65% itu usaha obat bahan alam Indonesia itu adalah dari UMKM. Mungkin kita banyak menjumpai ada mbak-mbak jamu gitu ya yang berkeliaran di tempat tinggal kita. Ini adalah salah satu mungkin yang merupakan industri padat karya yang masih industri rumah tangga gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ya peranan teknologi ya dalam mendukung supaya nanti potensi bahan alam itu bisa menjadi penopang kesehatan kita di masa depan itu, artinya teknologi itu
mendukung perkembangan dan peningkatan penguasaan teknologinya, khususnya bidang herbal. Jadi mungkin ada teknologi-teknologi yang bisa mendukung supaya bahan segar yang awalnya kita dapatkan dari sampling gitu ya, itu bisa terjaga kualitasnya sampai nanti dia menjadi sediaan obatnya. Kemudian dari segi kesehatan kita lihat ya, meningkatkan taraf kesehatan masyarakat adalah upaya pencegahan paradigma ya, upaya pencegahan itu masalah yang lebih berlanjut. Kemudian sering kita lihat, kita dengar bahwa paradigma jamu itu mudah diperoleh, murah ya, dan minimal itu sekurang-kurangnya bisa menimbulkan efek samping ya. Contohnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kita mungkin sering minum jamu temulawak kah gitu ya, kunyit asam kah yang dari mbak-mbak jamu yang ada di sekeliling kita gitu. Dengan harapan itu kita bisa mendapatkan efek dari yang kita konsumsi. Jadi ini sangat banyak sekali keterkaitan dari berbagai bidang ilmu untuk pengembangan bahan obat bahan alam ya, obat bahan alam untuk masa depan. Ini kalau kita lihat dari kandungan-kandungan obat ya ataupun tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk atau berkhasiat obat itu ya, salah satunya yaitu tanaman obat yang digunakan secara tradisional itu umumnya dia mengandung senyawa aktif ya, senyawa aktif yang mempunyai aktivitas ya, contohnya adalah alkaloid ya, saponin, steroid, antosianin gitu ya, tanin, triterpenoid, hidroquinon, ya, flavonoid, itu umumnya dia mempunyai berbagai aktivitas seperti aktivitas penghambatan alfa glukosidase atau anti diabetes gitu ya, mempunyai aktivitas antioksidan, anti bakteri, anti jamur, anti kanker ya, bahkan juga dia juga bisa bersifat sebagai anti SARS-CoV-2 ya, yang merupakan penyebab infeksi COVID-19 yang saat ini kita alami dan menjadi pandemi di negara kita ya. Jadi sebenarnya penggunaan resep herbal itu sendiri sudah tidak asing di dunia gitu ya. Salah satunya Cina itu sudah menerapkan. Jadi ada itu dokter-dokter yang meresepkan obat-obat herbal. Mungkin kalau kita di Indonesia belum gitu ya. Tapi kita lihat juga perkembangan daripada obat-obat yang diresepkan dokter-dokter kita saat ini pun gitu ya. Kita mungkin tidak asing dengan adanya Imbos, dengan adanya Imunos dan segala macamnya gitu ya. Itu sudah menjadi ada yang dokter meresepkan gitu ya. Artinya kan ekstrak itu enggak harus obat itu sekarang dalam keadaan dalam bentuk sediaan murninya. Tapi bisa saja dia dalam sediaan ekstrak yang sudah mengalami teknologi pemutakhiran ya, sehingga dia bisa lebih aman kita konsumsi. Kemudian karakterisasi tanaman obat itu sendiri ya, kita tahu bahwa di dalam tanaman itu sendiri mengandung senyawa-senyawa aktif ya, yang akan mempunyai khasiat atau mempunyai aktivitas kalau kita mengkonsumsinya ya. Tapi persediaan atau kesediaan dari senyawa-senyawa aktif di dalam tanaman tersebut itu bisa berubah ya, bisa berubah, yang awalnya mungkin ada bisa jadi konsentrasinya berkurang nanti kalau sudah dijadikan sampel. Jadi kandungan senyawa aktif pada sebuah tanaman itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah lingkungan tempat dia tumbuh ya. Kemudian apakah dia tumbuhan liar atau memang dia bisa dibudidayakan, kemudian perlakuan ketika kita panen dan pasca panen ya. Kemudian waktu panen, apakah kita panennya itu mungkin di pagi hari, di siang hari atau sore hari. Nah, itu juga bisa mempengaruhi komponen kimia dari pada sampel segar ya yang kita jadikan untuk penelitian kita. Jadi komposisi yang kompleks dengan variasi konsentrasi dan belum diketahui total senyawa yang terkandung di dalamnya. Itu yang dalam keadaan segarnya yang akan kita bawa ke laboratorium. Kemudian seperti tadi itu kandungan senyawa kimia di dalam
sebuah tanaman itu yang mungkin mempunyai aktivitas ya yang berefek terhadap kesehatan kita itu sangat banyak, multi kompleks gitu ya. Kemudian itu seperti produk fitofarmaka, jamu kah ya, itu umumnya malah digabung tuh, nggak hanya dari satu tanaman. Dari satu tanaman saja itu mungkin kandungan senyawa bioaktifnya sudah banyak, apalagi kalau kita gabungkan dengan 2 tanaman, 3 tanaman dan lain-lain gitu ya. Itu artinya juga akan mempunyai kandungan kimia yang lebih beragam ya. Dan pada obat-obat herbal ya, ini nih umumnya bersinergi ya antara komponen bioaktif yang satu dengan bioaktif yang lainnya, itu malah memberikan efek yang lebih menguntungkan pada produk-produk herbal ya. Kadang-kadang saya dari riset yang saya lakukan sangat sering saya menjumpai ketika dia dalam bentuk ekstrak malah aktivitasnya lebih bagus dibandingkan dengan yang sudah saya isolasi gitu. Jadi ada beberapa riset yang kami lakukan, ternyata aktivitasnya di dalam bentuk ekstrak malah lebih bagus daripada yang isolasi. Jadi mungkin karena multi komponen itu dengan banyaknya senyawa bioaktif yang ada pada sampel kita itu akan bersinergis memberikan efek yang lebih positif terhadap aktivitas yang kita uji. Kemudian ini ada saya lihat ya dari referensi yang dilakukan pada Ma et al. Pada 2018 ya, dia di sini menganalisa dan meneliti mengenai kunyit ya. Jadi ada kunyit di sini. Di sini di kunyit itu dibuatnya sediaannya dalam bentuk bubuk ya, kemudian dalam bentuk ekstraknya. Nah, kemudian nanti itu ada proses dari penambahan ekstraknya. Kemudian dia mengisolasi. Nah, diisolasinya ditemukannya beberapa senyawa di sini. Mungkin bisa dilihat ya, ada kurkumin gitu ya. Kemudian ini ada beberapa macam, ini yang sudah murninya yang dilaporkan. Dan kita sudah tidak sangat asing ya dengan kunyit sebagai obat ya. Jadi mungkin kunyit selama ini adalah bumbu dapur, tapi di mbak-mbak jamu ini sangat tidak asing lagi. Mungkin kita sering ya, yang perempuan sering minum kunyit asam gitu ya. Nah, ternyata memang ada kandungan-kandungan yang mempunyai aktivitas yang baik daripada kunyit. Jadi sebenarnya ini adalah kajian yang lebih expand lah ya. Kita ini mungkin periset di bahan alam ini jadi mimpi ya. Mana tahu nanti suatu waktu riset kita itu akan menjadi obat obat herbal yang memenuhi standar ya. Karena sangat sering sekali ya banyak problem ya dari obat-obat herbal yang mungkin belum ada sertifikat BP POM dan lain-lain ya. Karena kita tidak tahu ya, bisa jadi nanti problemnya itu adalah kesalahpahaman bahwa obat herbal itu pasti aman. Kemudian kita tahu dia produksinya dengan sangat sederhana dan konvensional, itu bisa jadi kualitasnya rendah, kemudian toksisitasnya juga mungkin toksik nggak ya gitu ya. Kemudian bisa jadi produsen-produsen jamu yang mungkin yang sudah dibuatnya saset itu menambahkan nggak ya obat-obat lain yang bisa jadi itu lebih berbahaya gitu kan. Kadang-kadang kayak obat kuat gitu ya, dia jamu tapi katanya ini obat kuat, tapi bisa jadi itu ditambahkan dengan zat lain ya. Jadi penggunaan obat ya. Waktunya tinggal 2 menit ya, Bu. Astagfirullah. 2 menit lagi. Saya skip ya. Ya, Bu. Ini standar obat. Boleh saya langsung saja ke riset saya saat ini yang sedang berjalan ya, yaitu yang dari 2016 itu saya sudah mulai melakukan uji dan aktivitas terhadap tanaman manfaat emas. 2017 itu terhadap beberapa benalu, diantaranya benalu jengkol, nangka, benalu jeruk nipis, dan juga ada tangkai tangkai buah cabai merah ya.
Dan ini rencana riset dan saat ini sampai 2024 itu adalah saya akan mengkombinasikan antara ekstrak ciplukan dan mahoni sebagai anti diabetes. Ini riset saya melalui Katomas itu di awalnya saya publikasi di seminar ya di proceeding daripada TOI, seminar proceeding nasional Pokda farmasi kemarin. Ini tanaman Katomas saya publiskan profil kimia dan aktivitas antioksidannya. Ya, ini yang saya lakukan ya, dan tim saya tentunya. Ini yang kami lakukan dan ini hasilnya. Dari uji screening fitokimia itu diketahui bahwa pada ekstrak N-heksan, etil asetat, metanol, etanol itu menunjukkan hasil positif untuk golongan alkaloid, fenolik, ya, steroid, tanin, ya, sedangkan dia negatif untuk flavonoid dan lain-lain. Ini hasil KLT-nya, ya, jadi ini karena etil asetat ini mungkin lebih potensi kami lihat juga senyawanya lebih banyak, makanya ini kami lanjutkan. Ini hasil spektrumnya, UV dan FTIR-nya. Dan ini saya mendaftarkan ekstrak etil asetat dari Katomas itu saya buatkan produk, ya, produk lotion yang saya sudah daftarkan paten di 2019. Ini yang kami lakukan. Ini patennya juga sudah diuji sifat fisika dan kimianya, juga ada sifat antioksidannya. Ini juga kami uji sifat kemungkinannya untuk bisa berpotensi sebagai tabir surya. Nah, ini yang saya paten, yang saya klaim di dalam paten saya. Kemudian untuk selanjutnya juga saya mengeksplorasi lagi mengenai Katomas dengan saya uji aktivitasnya untuk menghambat enzim alfa glukosidase atau sebagai anti diabetes, dan itu juga karena dia berpotensi kandungan total fenoliknya, flavonoidnya juga bagus, antioksidannya juga bagus, ya, dan ternyata dia juga berpotensi sebagai anti diabetes. Ini juga saya kaji mengenai dockingnya, ya. Jadi ada beberapa senyawa yang dari procyanidin yang dilaporkan yang juga dia mengandung ikatan-ikatan yang dia mendekati dengan ligan standarnya. Tuh nih Katomas, jadi setelah saya ekstrak, saya isolasi juga, saya laporkan kemarin di proceeding nasional di Atlantis Press, ya. Ini yang dihasilkan juga, ini hasilnya adalah saya berhasil mengisolasi dan tim saya itu di terpenoid, Viserianoid A, kemudian juga diuji aktivitas anti diabetesnya, ya. Jadi seperti saya bilang, ternyata memang kalau di sini ya, kalau di sini ekstrak etil asetat itu 138, malah ketika dia menjadi saya isolasi menjadi senyawa murni itu malah lebih kurang dari ekstrak etil asetatnya. Jadi makanya dari beberapa riset yang saya bilang, kadang-kadang ekstrak itu malah lebih aktif dia sebagai mempunyai aktivitas daripada dia senyawa murninya. Mungkin untuk kasus anti diabetes gitu ya. Belum saya ujikan kalau dari untuk anti bakteri dan anti jamur, kalau insya Allah itu DS01 itu lebih aktif dibandingkan dengan ekstraknya. Ini molekular dockingnya. Ya. Oke. Ini yang terakhir kemarin saya melaporkan potensi daripada ekstrak benalu jengkol sebagai kandidat pengobatan infeksi virus COVID-19. Ini yang kemarin saya bawain di seminar nasional MIPA. Ini senyawa kimia yang pernah dilaporkan yang diisolasi daripada benalu jengkol. Ini saya melakukan secara in vitro-nya adalah pengujian total fenolik, ya, antioksidan, dan juga melalui molekular docking untuk antivirusnya. Dan didapat di sini dia juga berpotensi, tapi metanol itu lebih berpotensi dibandingkan dengan yang lainnya.
Ini hasilnya. Ini molekular dockingnya. Di sini bisa dilihat bahwa hasil docking itu senyawa ini itu memperlihatkan aktivitas yang lebih baik. Quercetin kemarin juga, catechin itu memperlihatkan juga aktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan ligan standarnya. Oke, ini yang terakhir juga yang pemanfaatan bahan alam, tangkai buah cabai yang selama ini kita anggap sebagai limbah itu ternyata juga mempunyai aktivitas. Ya, saya cobakan untuk pengawet pada pengangkutan pada CPO. Jadi CPO mungkin yang beredar di jalan-jalan yang ada dalam tangki-tangki besar itu. Nah, itu bisa kalau seandainya dikomersialisasikan itu sampai 10 hari dia masih bagus ya, masih lebih bagus dibandingkan dengan kontrol. Berdasarkan nilai asam lemaknya, yang jumlah nomor ioniknya sama nomor peroksidanya. Jadi kesimpulannya yang mungkin bisa kita ambil ya pada webinar ini, begitu banyak kekayaan alam kita yang secara turun-temurun telah digunakan oleh masyarakat kita untuk pengobatan. Hal ini bisa kita manfaatkan untuk bisa lebih berkontribusi dalam penemuan kandidat obat. Ya. Untuk bisa mencapai riset sampai hilirnya, tentu butuh kajian yang panjang, sehingga nantinya obat tersebut bisa dipasarkan. Obat herba standar sangat mungkin kita dapatkan yang diawali dengan riset-riset sederhana seperti ini ya. Tentunya butuh konsistensi, semangat, dan dukungan dari semua pihak. Semangat terus meneliti, khususnya untuk generasi-generasi muda. Semoga nanti di tangan Anda lah hal ini bisa diwujudkan. Oke, ini tim riset saya di laboratorium kimia. Oke, terima kasih. Yelzi, saya balikkan ke Yelzi. Baik Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab dari peserta webinar. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Ibu Dr. Santiami MSI. Maaf Ibu, ini pertanyaannya nanti akan dijawab langsung atau... Ya, boleh. Mau dibacakan dulu pertanyaannya? Ini saya bacakan aja ya. Ini Ibu Ana Marsiana Uhoy Letwar. Dari mana Bu Ana? Dari Toraja ya? Selamat siang, selamat sore Bu Ana. Sudah tidak ada di sini. Oke, ini pertanyaannya terkait mumifikasi ya, mumifikasi di Mesir tadi yang saya contohkan. Oke, ini perbandingannya dengan di Toraja ya. Nah, ini kalau di Mesir, nah ini juga merupakan salah satu ceruk riset di bidang etnobotani, salah satunya adalah untuk tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk preservatif atau pengawetan. Tadi kalau saya lihat tadi kalau tidak salah dari Bu Rahmiwati Hilma itu menggunakan tangkai cabai ya Bu ya. Iya Bu, tangkai cabai merah. Unik sekali penelitiannya, padahal tangkai cabai merah itu biasanya Limbah kita buang, limbah bisa digunakan sebagai preservatif. Begitu juga ini di Mesir ya. Nah, salah satu ciri khas dari kajian etnobotani itu adalah masing-masing wilayah ya akan memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda. Ya, antara Mesir, Indonesia sebagai negara tropis, atau misalnya ada yang melakukan mumifikasi di daerah Eropa Utara, misalnya itu akan memiliki cara-cara teknis dan jenis-jenis tumbuhan yang pasti akan berbeda. Ya, tidak mungkin orang Mesir menggunakan minyak ya, misalnya dia menggunakan bahan minyak dari minyak kelapa sawit, yang misalnya hanya ditemukan di daerah tropis seperti itu. Ya, kalau yang dari saya lihat jenis-jenis tumbuhan yang digunakan untuk mumifikasi atau balsem di daerah Mesir itu yang menggunakan jenis-jenis resin atau getah yang tumbuhannya ditemukan di sana. Misalnya seperti getahnya akasia
kemudian resin dari pinus ya dicampur dengan minyak. Nah, minyaknya apa yang banyak di situ? Minyak dari minyak wijen. Nah, itu yang dicampurkan kemudian dibalurkan dengan proporsi yang diketahui oleh masyarakat setempat. Ya, yang buktinya masih bisa kita temukan sampai sekarang, berarti proses riset oleh orang sebelum orang Mesir lama itu bagus sekali ya, bisa kita lihat muminya sampai sekarang begitu. Nah, kalau misalnya di Toraja itu saya kurang tahu ya, apa jenis-jenis tumbuhan yang digunakan atau teknisnya seperti apa. Nah, itu bisa menjadi potensi nih bagi Bu Ana dan teman-teman misalnya dari Toraja itu belum diteliti, itu bisa dilakukan ekspor, bisa menjadi ide penelitian baru itu ternyata gitu ya. Nah, kalau setahu saya di Papua itu mereka menggunakan minyak babi untuk preservatifnya. Ya, jadi mungkin ada tumbuh-tumbuhan lain yang digunakan, tapi kebanyakan mereka melumurkan minyak babi di jenazah begitu. Kalau dilihat dari bentukan corpse-nya itu mungkin agak beda ya antara mumi di Mesir dengan di sini. Dan juga mungkin di Toraja itu setahu saya itu jenazahnya itu ditempatkan di suatu bukit ya. Nah, itu mungkin dari sisi suhu, kelembaban itu cocok digunakan untuk mumif. Jadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi proses mumifikasi tersebut. Tapi dari sisi tumbuhannya mungkin ya ini berpotensi untuk dilakukan riset ya terkait dengan jenis-jenis tumbuhan apa saja yang digunakan untuk mumifikasi di daerah Toraja. Begitu, sudah menjawab pertanyaan Ibu Ana. Monggo saya balikan kembali ke Mbak Yelvi. Terima kasih, Baik, Bu. bagaimana Mbak Ana? Apakah sudah bisa dipahami? Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Santiami MSI sudah menjawab pertanyaan dari peserta webinar pada kali ini. Sudah, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya Yelzi. Untuk Ya, Yelzi, ya, mungkin Ibu. bisa dibacakan beberapa pertanyaan yang sama, mungkin silakan dijawab oleh beberapa narasumber langsung gitu ya. Jadi silakan beberapa pertanyaan aja langsung. Tuh kayaknya ada yang raise hand, ada yang mau bertanya langsung ya. Ini ada pertanyaan waktu etnobotani itu berapa lama? Tidak ada waktu standar ya. Baik, Jadi kalau di sini saya sudah mencatat pertanyaan dari peserta webinarnya Bu secara random atau acak. Oh ya, monggo. Ini ditujukan kepada Ibu Rahmiwati Hilma MSI. Begini pertanyaannya Ibu, dari Rina SMP. Mana yang lebih aman jika kita membuat minuman dari kunyit, diiris, atau yang sudah dalam bentuk serbuk? Katanya begitu, Ibu. Oke. Saya jawab langsung aja ya, Yerzi. Sebenarnya dia sama, mungkin sama-sama direbus gitu. Kalau kunyit serbuk mungkin itu yang sudah dituang air panas gitu ya. Mungkin begitu maksud pertanyaannya gitu. Kalau kita membuat dia dalam bentuk serbuk ya, artinya kalau mungkin dari segi kajian fisikanya kita itu memperluas tegangan permukaan daripada sampel. Artinya itu nanti kalau kita beri air, sampel air itu akan menembus sampai ke pori-pori, sehingga kandungan senyawa kimia yang daripada serbuk itu akan tersari semuanya ke air gitu. Dua-duanya nggak apa-apa dimanfaatkan, karena memang kalau kita menggunakan secara langsung itu kan kita nggak tahu konsentrasi berapa ini. Cuman kalau sudah berbentuk serbuk itu mungkin sudah dikaji berapa konsentrasinya sampai 1 gelas umpamanya dengan segitu cukup gitu. Jadi mungkin bisa jadi apalagi untuk saset-saset yang memang sudah ada edaran daripada BP POM-nya gitu. Tapi kalau kita rebus biasa ya nggak apa-apa. Ya, untuk amannya mungkin dengan 3 jari gitu ya, panjang 3 jari itu kunyit masih aman untuk kita konsumsi. Tapi takutnya nanti begitu terlalu banyak ya kita mungkin bisa jadi ada toksiknya yang kita tidak sadari gitu.
Mungkin menjawab, Ilzi? Mungkin ini meluruskan sedikit mungkin Bu Rahmi. Kayaknya yang dia tanya tentang kunyit itu maksudnya secara segar ya, langsung kunyit segar, karena itu kita ambil langsung diolah ya. Nah kemudian yang sudah dijadikan serbuk. Nah kalau yang sudah serbuk kan mungkin karena sudah pengolahan ya. Nah mungkin itu akan baik nggak yang segar ketimbang yang sudah diolah seperti serbuk itu gitu loh. Karena kalau yang di serbuk itu kita sudah mungkin ada zat kimianya yang masuk, atau karena dia sudah dipanaskan juga atau sudah dijadikan tepung, apakah hilang zat-zat kimia yang tadinya yang kita butuhkan di dalam kunyit itu sendiri. Sementara kalau yang segar itu kan masih full ya, itu zat-zat kimia. Mungkin begitu. Tapi maksudnya gini Bu Irma, kalau itu diproduksi oleh produsen yang memang sudah tersertifikasi dan produknya juga sudah punya izin daripada BP POM, itu sebenarnya sudah standarisasi obat herbal memang yang ada gitu. Jadi insya Allah itu tidak akan mengurangi kandungan daripada senyawa aktif daripada kunyit tersebut. Intinya sama. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya dari Ibu Rahmiwati Hilma dan sudah ditambahkan juga oleh Ibu Dr. Wirdati Irma. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mas Adi Papa, apakah ingin bertanya? Dipersilahkan. Baik. Langsung hilang Mas Adi Papanya. Tadi raise hand kayaknya. Iya Bu. Untuk Mas Indra Maulana gimana? Tadi raise hand. Oh iya, silakan Mas Adi Papa. Ya, pertanyaan saya tadi itu menyangkut berapa lama waktu dibutuhkan itu penelitian buat etnobotani itu. Baik Bu, dipersilakan kepada Ibu Dr. Santiami MSI untuk menjawab pertanyaan dari Mas Adi Papa. Kepada Ibu dipersilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Adi Papa. Untuk riset etnobotani itu memang tidak ada standarisasi berapa lama dilaksanakan, tapi ada 2 jenis riset etnobotani sebetulnya kalau ingin mengetahui atau ingin diklasifikasikan, ada yang namanya rapid appraisal etnobotani. Jadi itu adalah jenis penelitian etnobotani yang dilaksanakan secara singkat ya. Singkatnya seperti apa? Itu dilaksanakan untuk penelitian awal, ya kajian untuk penelitian awal seperti kegiatan observasi, kemudian dilakukan wawancara secara terstruktur yang sudah ditentukan. Sudah ditentukan informan, kita menggunakan istilah informan ya dalam etnobotani itu. Jadi orang yang ingin kita ekspor pengetahuannya disebut sebagai informan. Nah itu kemudian setelah itu dilakukan pengambilan spesimen langsung di lapangan yang dibantu oleh informan yang sudah kita wawancarai. Biasanya seperti itu. Namun ada proyek yang long term. Nah, yang untuk long term itu biasanya kita melakukan memasukkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan participatory. Jadi mereka kita dan mereka biasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebagai peneliti itu berkegiatan seperti seolah-olah menjadi bagian dari komunitas tersebut. Itu untuk long term ya. Jadi wawancara yang dilakukan juga wawancara jenis depth end, jadi tidak ada terstruktur. Jadi kita mengamati apapun kejadian yang terjadi di daerah tersebut. Nah, itu biasanya dilakukan untuk jenis-jenis komunitas yang memang betul-betul kita belum punya dasar pengetahuan sebelumnya begitu. Nah, itu tidak ada batasan ya, bisa sampai 1 tahun, 2 tahun tergantung dana yang kita punya dan tenaga dan waktu yang kita punya begitu. Jadi ya uniknya penelitian etnobotani itu ya kadang bisa dilakukan dalam jangka sebulan, itu kita sudah mendapatkan datanya. Tapi ada juga yang memang betul-betul kita mulai dari awal begitu, observasi awal
yang mengisyaratkan kita juga harus ikut dalam kegiatan masyarakat sehari-hari seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Apakah bisa dipahami, Mas Adi Papa? Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya, bisa dipahami. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan peserta webinar kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dan Ini Yelzi satu yang dari pertanyaan apa? lagi. Yang dari chat ini ada kayaknya Yelzi yang Ya, Bu. bisa saya saya jawab. Ini ada dari L ini L1805 ya. Oh, boleh Ibu. Boleh untuk Ah, dijawab. Ini katanya dia mengobati penyakit di kampung gitu ya. Tapi kalau ada yang pamali kalau diolahnya dengan cara yang lain gitu mungkin ya maksudnya ya. Apakah tumbuhan itu diambil kemudian diolah menggunakan teknologi masih tetap berkhasiat dan ketika dipakai untuk pengobatan penyakit tidak ada efek sampingnya gitu ya. Saya takutnya tidak ikut aturan dan pamalinya gitu ya. Baiklah saya akan jawab Elzi. Sebenarnya memang itulah tujuan daripada riset-riset bahan alam ya. Jadi kita memang kalau bisa itu meneliti memang tanaman-tanaman yang memang selama ini sudah digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan. Ya. Dengan kita membawanya ke laboratorium ya, kemudian memberi menjadi sediaannya sampel eksak dan lain-lain itu kan baru kajian awal gitu ya. Tapi kalau memang nanti mau menjadikan dia menjadi obat yang bisa beredar di pasaran itu tentunya butuh kajian yang panjang gitu. Tapi sebenarnya enggak akan selagi kita panennya dengan cara yang benar, kemudian proses pengeringannya itu dengan kering angin ya, sehingga warna daripada daun itu tidak berubah menjadi coklat, hitam ataupun kuning dengan tetap hijau gitu ya. Dan kemudian baru kita apakan itu sebenarnya enggak masalah. Ya, kandungan senyawa aktifnya umumnya tetap sama dengan yang segar. Oke, Baik Elzi. Ibu, terima kasih atas jawabannya ya Ibu. Terima kasih juga kepada peserta webinar yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa pada hari ini dan kepada narasumber yang sudah memberikan jawaban yang juga sangat luar biasa pada siang hari ini. Ya, mungkin sedikit Yelzi, Ibu, Ya, Ibu. kasih ini ya. Jadi sebetulnya untuk etnobotani, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, bahwa tidak hanya mengkaji dari tumbuhan obat saja, ya. Jadi banyak aspek yang sebetulnya bisa dikaji dari etnobotani ini. Salah satunya ya obat yang sekarang emang lagi menjadi tren ya untuk penelitian saat ini karena kita menghadapi pandemi. Nah ini emang lagi tren. Namun banyak sebetulnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Santi bahwa ada itu tadi apa namanya pelumuran untuk mumi ya, kemudian juga ada kita kosmetik juga bisa dari etnobotani ya. Ini wajah yang cantik-cantik ini sebetulnya dengan tumbuhan ini luar biasa pengembangannya ya. Kemudian juga bisa nanti kita pangan sendiri kita bisa tahu bahwa pangan ini dari kita lahir sampai sekarang kita menggunakan tumbuhan ya, makanan kita sehari-hari. Iya, betul. Jadi etnokuliner. betul. Jadi bisa jadi etnokuliner, kemudian mungkin ya minuman ya, yang seperti yang minuman dilakukan, fungsional ya, betul, minuman fungsional dan pewarna atau zat apa namanya juga itu tadi yang disampaikan Bu Rahmi pengawet ya, ini bisa sebetulnya dari etnobotani banyak sekali ya yang bisa kita ini lakukan. Dan bahkan ini yang lagi webinar kemarin kan juga proyeknya juga suruh membuat apa namanya minuman ya dari tumbuhan. Kemudian proyeknya juga disuruh membuat makanan dari tumbuhan. Kemudian bahkan mereka menjadi seorang wirausahawan ini. Mereka memproduk makanan, membuat produk minuman itu bisa juga dipasarkan sekaligus. Jadi
khazanah keanekaragaman hayati kita ini, terutama pada tumbuhan atau botani, ini alhamdulillah sampai sekarang kita menjadi sehat, tumbuh besar ya dengan tumbuhan atau keanekaragaman hayati yang kita ada. Jadi tidak terfokus hanya satu sebetulnya, dan bahkan ini kita bisa pilih menjadi dua. Satu mungkin ke humanioranya, atau yang kedua nanti bisa masuk ke sainsnya, baik itu di bidang biologinya sendiri, kimianya, dan mungkin nanti di fisikanya, dan banyak sebetulnya yang bisa kita hubungkan. Bahkan mungkin nanti untuk membangun gedung, ya, nah ini tumbuhan yang tidak bisa harus ada atau yang bagus ada itu seperti apa. Nah ini juga masuk di teknik, bisa juga. Jadi cabangnya luar biasa seperti tadi yang disampaikan ya Bu Asanti, semua bisa ikut di dalam etnobotani ini, dan kita mengeksplor ini selalu. Nah ini kecil-kecilan kemarin alhamdulillah ini sudah ada anak-anak kita yang mendapatkan data tumbuhan apa saja sih di adat kita ini yang biasa digunakan. Nah ini mudah-mudahan bisa terbentuk sebuah papernya nanti, jadi kita bisa memplotkan, oh di daerah ini masyarakat menggunakan tumbuhan ini untuk upacara adatnya. Karena seperti tadi ya, di Bali itu mereka punya ya tumbuhan khas untuk upacara adatnya. Nah kita di sini apa? Atau di daerah mana? Di daerah Papua mungkin, atau di daerah Kalimantan, mereka punya ciri khas sendiri untuk tumbuhan yang mereka biasa gunakan untuk adat yang mereka gunakan. Ya, selain itu sebetulnya luar biasa khazanah kita ya Bu Rahmi dan Bu Santi untuk tumbuhan ini luar biasa sebetulnya, dan ini tugas dan PR dari generasi milenial. Ya, untuk lebih mengeksplor kembali bagaimana melakukan penelitian sederhana saja tapi fungsinya luar biasa tuh tadi Bu Rahmi. Dari tangkai cabai ya, limbahnya kita bisa ya membuat sebuah pengawet ya, bahkan ya kemarin ya sempat juga saya buat durian, kulit durian sebagai selai ya, yang ini sebetulnya bagus untuk para lansia karena seratnya tinggi, dan alhamdulillah kemarin itu sempat bisa kita produksi ya, karena di Pekanbaru sendiri Riau itu durian nggak pernah habis walaupun kita tidak punya kebun durian yang khusus ya, tapi di sini sepanjang masa selalu ada durian. Nah ini kita bisa manfaatkan hal-hal seperti itu, apa yang menjadi potensi lokal kita. Nah, kita lebih banyak berbicara dengan bagaimana lokal kita, masyarakat kita bisa ternaungi dengan adanya keanekaragaman hayati ini. Begitu mungkin Yelzi dan yang lainnya. Terima kasih ya sekali lagi untuk Bu Santi dan Bu Rahmi atas kesempatannya yang sudah berbagi ilmu luar biasa pada sore hari ini, dan peserta yang lain yang luar biasa, yang antusias sangat. Dari tadi saya mencatat ada 109 yang mengikuti, luar biasa ini webinarnya. Terima kasih untuk semuanya, dan panitia yang sudah luar biasa kerjanya ya. Baik Ibu, terima kasih kepada Ibu Dr. Wirdati Irma. Karena waktunya sudah menunjukkan waktu asar, maka webinar kita kali ini berakhir pula lah acara webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Wirdati Irma SPD MSI selaku pemantik acara, dan narasumber yang sangat luar biasa pada siang hari ini kepada Ibu Dr. Santiami MSI dan Ibu Rahmiwati Hilma SSI MSI. Sebelum kita tutup acara kita pada siang hari ini, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu ya Bu. Dan diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Baik, untuk dimulai dari slide pertama. Senyum ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik. Untuk slide kedua, cheese 1, 2, 3. Dan slide ketiga, foto dengan ekspresi gembira. 1, 2, 3.
Baik. Baiklah, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata yang tidak berkenan di hati Ibu maupun dari seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Sekian dari saya, mari kita tutup acara webinar kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Sungai Musi, jangan lupa membawa cuka. Cukup sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Santi, saya juga orang Padang, Bu Santi. Oh, Santi orang di mana? Padang. Saya dari Bukit Tinggi, Bu. Oh, Payakumbuh, Bu. Payakumbuh. Ternyata orang-orang kita. Ya, terima kasih Adipa. Terima kasih semuanya. Ya. Bu Santi kapan pulang? Insya Allah Lebaran nanti, Bu. Insya Allah. Terus kenapa bisa sampai di UMS terdamparnya? Panjang ceritanya, Bu. Salam saya ya buat Bu Insya Allah. Bu Ami, Suparti. kemudian Bu Suparti, kemudian Bu yang tumbuhan siapa ya? Yang pakai Mungkin kaca. yang masih ada sudah apa ya? senior udah itu Ya, aja. betul, yang satu angkatan dengan Bu Parti. Bu Aminah. Ah, betul, Bu Aminah. Bu Aminah. Ya, minta ininya. Kemudian dengan Pak Jumadi, terima kasih ya Bu ya untuk disampaikan, Nanti dan insya Allah disampaikan. kalau ketemu dengan Mas Andi, saya angkatannya Mas Andi tuh. Wah, Mas Andi Widardo. Oke, Oke. terima kasih banyak ya Ibu ya. terima kasih. Ya, Bu Rohli, Bu terima Irma, kasih. Bu Rahmi. Sama-sama. Terima kasih Bu Irma, Bu Santi. Baik, Saya assalamualaikum izin. semuanya. Waalaikumsalam. Salam. Sarangnya dari Ternate. Iya, Iya, Ibu.